kami tidak mampu. Itu sebabnya lewat pujian ini kami berkata, berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Berikan kami tangan seperti tangan-Mu Tuhan. Berikan kami mata seperti mata-Mu Yesus. Berikan kami mulut seperti mulut Kristus. Berikan kami hidup seperti hidupnya Kristus. Kami bisa karena roh yang ada di dalam kami, Dia roh yang sama yang ada di dalam Kristus Tuhan kami. Roh Allah yang ada atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah di minggu ketiga ini kami belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Kami terus dimampukan untuk semakin mengerti kebenaran firman. Taruh perkataan Allah dalam bibir mulut hamba. Kasih kata kalimat yang paling sederhana, sehingga kami semua tidak terbatas siapapun kami bisa mengerti firman Tuhan.
Hamba berdoa minta otoritas di bawah dan kuasa firman Allah turun atas semua kami dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami akan bawa kebenaran firman ini, menghidupinya di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang adalah firman itu, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur kita ada di minggu ketiga hari ini. 2 minggu berturut-turut kita sudah belajar firman. Masih ada minggu besok keempat, masih ada minggu kelima. Jadi November kita bersyukur ada 5 minggu yang Tuhan kasih untuk kita bisa belajar hidup seperti Yesus. Amin. Sudah 2 minggu ini sudah praktek? Belum? Berarti tunggu kapan lagi ya? Praktekkan itu karena setiap hari kita sedang praktek hidup seperti Yesus. Baik, jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita buka tema yang ada. Sekali lagi kita mau baca 1 Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang ke-6 menjadi dasar perenungan kita sepanjang bulan ini. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Karena kita bisa hafal ayat ini, sehingga ayat ini akan terus berdengung di hati kita, terus berbicara di telinga kita secara pribadi. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Jemaat yang di luar sudah dapat, kita akan dengar jemaat yang ada di luar baca dulu. Setelah itu jemaat yang ada di dalam. Oke? Jemaat yang ada di samping dan depan, kiri kanan gereja dan depan gereja, silakan baca. Setelah itu jemaat yang ada di dalam gereja. Oke, kita mulai ya dari yang ada di samping, kiri kanan dan depan gereja. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Yang di dalam 1, 2, 3. Kita sama-sama yang di luar maupun yang di dalam. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Siapa yang berkata bahwa Yesus ada di dalam dirinya, dia harus hidup, dikatakan sama seperti Yesus hidup. Mungkin, saya mau tanya, mungkin bisa kah? Bingung, kok kita mau jawab, bisa kah? Kayaknya tidak bisa. Tapi ayat ini bilang, Yohanes jelas bilang, kalau kamu bilang ada Yesus dalam hidupmu, berarti kamu juga harus hidup seperti Yesus hidup. Itu yang berat, itu yang kita tidak mau. Tidak. Saya mau punya Yesus dalam hidup. Saya mau roh yang sama, yang Allah taruh di dalam Yesus, roh itu juga yang ada di saya. Tapi yang kita mau, Yesus ada di saya untuk selamatkan saya, cukup. Saya tidak ada di neraka, saya di surga. Itu saja. Saya kurang, Tuhan Yesus cukupkan. Saya sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Saya lemah, Tuhan Yesus kasih kekuatan. Saya punya masalah, Tuhan Yesus berikan jalan keluar. Itu yang kita mau. Tetapi waktu Yohanes bilang, kamu juga harus hidup sama seperti Yesus. Nah, ini yang susah. Kalau lihat setiap bulan kita nonton film Yesus di atas bukit Golgota. Waktu Yesus dimaki, ingat waktu Yesus ada di salib, lalu kepala Romawi bilang, kalau engkau anak Allah, turun. Ada lagi yang bilang, bukankah engkau yang menyembuhkan orang buta bisa lihat, orang tuli bisa dengar, orang yang mati bangkit, orang yang tidak bisa jalan-jalan, orang yang bisu bisa bicara. Sekarang selamatkan diri, turun dari salib. Mereka bikin malu Tuhan. Yesus balas, Yesus cuma apa?
mau kita juga buah. Waktu orang bilang kita jelek, orang bilang kita bodoh, orang bilang kita tidak tahu apa-apa, orang bilang bodoh terhadap apa yang kita harus buat? Tenang. Seperti saatnya Tuhan buat, itu yang saya harus buat. Itu yang orang Kristen tidak bisa buat itu. Bukan tidak bisa, tidak mau. Bukan tidak mau, pakai alasan lagi. Alasannya apa? Saya kan bukan Yesus. Saya kan bukan anak Allah. Saya tidak mungkin seperti dia. Tapi hari ini kita mau belajar. Kalau Yohanes sampai bilang kata-kata ini, itu berarti Yohanes tahu kita bisa hidup. Bahkan dikatakan kita harus hidup sama seperti Yesus. Kenapa? Ini alasannya. Mari buka firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kita baca sama-sama. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dan ayat 27. Kita akan belajar ini dan mengambilkan kata-kata dari Rasul Yohanes. Benar. Kalau saya bilang saya mengasihi Tuhan, Yesus ada di dalam saya pengikutnya Yesus, maka hidup saya harus sama seperti Yesus. Bisakah? Bisa. Apa dasar firman-Nya? Kejadian 1 ayat 26 27. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Sudah dapat semua? Kalau sudah bilang amin. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Waktu Tuhan sudah ciptakan sepanjang 5 hari, Tuhan sudah ciptakan matahari, cakrawala, laut dipisahkan dari darat, sungai dipisahkan dari kali, danau dipisahkan dari laut. Lalu Tuhan ciptakan darat, ada gunung, ada lembah, ada pesisir, ada pantai. Tuhan sudah ciptakan semua. Lalu Tuhan ciptakan lagi pohon-pohon, lalu binatang-binatang, semua sudah 5 hari. Hari yang ke-6, di situ ada satu kata, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kita di sini siapa? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ketritunggalan Allah di awal penciptaan terjadi. Allah mulai bilang, 5 hari saya sudah ciptakan semua. Sekarang tinggal siapa yang akan urus ciptaan ini. Beda dengan penciptaan selama 5 hari, Allah berfirman. Tapi untuk menciptakan manusia, mereka rapat khusus. Ya, kalau lihat di ayat yang kedua berfirman Allah jadilah terang. Lalu di ayat yang berikut ayat 9 berfirmanlah Allah jadilah tumbuhan. Di ayat 32 11 berfirmanlah Allah jadilah bintang langit. Berfirman. Tapi pada waktu hari yang kelima, waktu Allah akan menciptakan manusia, rapat khusus Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketritunggalan Allah. Apa yang kita harus buat?
Kami cukup yang fotokopi. Dengan fotokopi kami percaya bahwa dia sudah lulus. Karena dengan fotokopi ini didapat dari asli. Nah, Bapak Ibu, waktu Allah ciptakan manusia, saya umpamakan ini yang asli Allah. Waktu dia menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, firman Tuhan bilang, Allah ciptakan kita segambar dan serupa. Saya sudah tulis itu bahasa asli sih, tapi saya rasa itu hanya untuk pelajaran ya. Keselem dan jembut. Ini kata yang punya kata sinonimnya sama. Ya, kalau kata keselem, bahasa Latinnya itu imago Dei, yang artinya gambar asli lalu dikopi menjadi tembusan atau model. Jadi seperti contoh yang saya bilang tadi kayak fotokopi. Ya, jadi persis sama. Kita kasih fotokopi saja di sekolah-sekolah percaya anak itu sudah lulus. Karena dia tahu fotokopi ini dari aslinya ada. Nah, Tuhan mau waktu dia Allah ciptakan manusia segambar dan serupa. Jadi waktu Adam dan Hawa diciptakan, saya mau bilang seperti ini. Jadilah manusia sama seperti Allah, serupa. Hanya yang membedakan keilahiannya Allah, kesempurnaannya Tuhan. Tapi semua karakter dari Allah dia kasih kepada manusia. Ya, saya ulang lagi. Yang bedakan asli dan manusia dan Allah hanya satu, keilahiannya. Tetapi semua karakter dari Allah, sifat dari Allah, Allah kasih untuk manusia. Supaya apa? Supaya waktu manusia, orang melihat manusia, orang akan melihat Allah. Waktu orang lihat saya, orang akan melihat siapa pencipta saya. Karena saya fotokopi dari Allah saya. Amin. Bangga toh? Jadi kalau hari ini ada kita yang merasa saya gagal, saya jelek, bahkan mengambil keputusan lebih baik saya mati, bunuh diri, saya tidak ada artinya, saya tidak berguna. Hari ini saya mau bilang, engkau luar biasa. Karena Allah menciptakan kita persis sama dengan Dia. Hanya satu, keilahiannya, kebesarannya itu Dia punya. Tapi semua karakter kemuliaannya Dia kasih buat saya dan saudara. Amin. Jadi kalau Tuhan sudah menciptakan kita segambar dan serupa, Tuhan tahu kita bisa hidup sama seperti Yesus hidup. Karena kuasanya, karakter ada dalam diri kita. Sekalipun ada dosa, gambar Allah dalam kita tidak akan hilang. Amin. Sekalipun ada dosa, gambar Allah yang asli tetap ada dalam diri saya, diri saudara. Apa yang membuktikan kita beda dengan ciptaan Tuhan yang lain? Yang membedakan yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Allah kasih kita pikirannya, Tuhan kasih kita punya pikiran. Toh? Makanya lihat kita bisa berpikir yang hewan tidak bisa pikir, tumbuh-tumbuhan tidak bisa pikir. Tapi Tuhan kasih kita pikiran, lihat bisa ciptakan bola lampu. Waktu manusia lihat matahari, lalu manusia pikir. Waktu gelap datang malam hari, manusia pikir lihat bulan, ini bulan datang malam, siang matahari. Tapi kalaupun bulan sudah mulai redup, kita gelap. Rumah sudah tutup dengan atap, kita gelap. Bagaimana bisa ada matahari kecil dan bulan kecil dalam rumah? Thomas Alva Edison, murid yang dulu tidak tahu apa-apa, tapi dia mulai coba buat. Tinggal kita masuk rumah apa? Bapak Ibu buka rumah, masuk rumah, waktu malam hari apa yang Bapak Ibu cari dulu? Lampu toh, kasih nyala dulu. Kalau tidak bisa lihat, tek semua nyala. Enak sekali tinggal tek. Tapi ada orang yang pikir itu. Dapat pikir itu dari mana? Tuhan. Waktu ada yang bilang nih, burung bisa terbang. Tahu siapa pencipta pesawat? Nanti bukan itu aja. Toh gampang. Pencipta pesawat langsung ada namanya ya. Waktu dia lihat burung, pencipta ini dia lihat burung terbang. Dia lihat lagi burung terbang. Bisa Bisakah manusia terbang dan mulai tepuk tangan? Bisa? Tidak bisa. Tapi bisakah manusia
Makanya kita bisa lihat, wih, manusia bisa terbang. Lalu kita bilang, Allah itu luar biasa. Ya, kemudian di manusia juga Tuhan Allah kasih kita apa? Perasaan. Hati punya emosi ada. Makanya waktu kita lihat orang ada perasaan sayang, ada benci, ada marah. Itu perasaan. Sama seperti Allah. Waktu Allah lihat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bagaimana perasaan Allah? Masuk. Adam diam. Adam, sampai 3 kali Tuhan panggil. Hawa mau bilang, Adam di mana? Langsung Adam bilang, perempuan ini yang kau kasih buat saya, dia bikin saya begini hari ini. Jadi marah dia. Tuhan tanya kau di mana, dia jawab lain. Ini orang yang lain jawab lain. Tanya lain, buat lain. No? Harusnya Adam bilang saya sembunyi, tapi tidak. Perempuan ini, Tuhan marah. Ya Tuhan kecewa karena dia sudah ambil keputusan itu. Tapi Tuhan harus usir dia dari taman Firdaus supaya jangan makan pohon kehidupan lagi. Kemudian Tuhan kasih Adam juga apa yang dinamakan dengan kehendak roh, supaya kita bisa berhubungan dengan Allah. Lihat waktu kita berdoa, Tuhan, Bapak Ibu rasa bagaimana? Tuhan jauh ke dekat. Kalau ada dosa kita rasa Tuhan jauh, tapi waktu kita bilang Tuhan, saya minta ampun, ampuni saya. Tuhan, Tuhan rasa Tuhan dekat. Tuhan ada, Tuhan sama-sama dengan kita. Itu yang dikasih Tuhan, kasih roh. Tuhan tidak kasih ini untuk binatang. Tuhan tidak kasih ini untuk tumbuh-tumbuhan. Tuhan Allah hanya kasih untuk saya, untuk saudara. Amin. Makanya manusia harus berhubungan dengan Tuhan. Kalau ada manusia yang tidak berhubungan dengan Tuhan, dia sama dengan binatang. Karena binatang tidak tahu gereja, toh. Karena dia tidak punya roh untuk panggil penciptanya. Jadi kalau ada manusia yang tidak tahu Tuhan, manusia yang tidak takut Tuhan, manusia yang tidak peduli dengan Tuhan, dia manusia, tapi rohnya roh binatang. Karena dia rasanya tidak perlu siapa itu pencipta. Karena kalau dia manusia benar, roh Allah taruh di dia untuk panggil siapa penciptanya. Ini gambar Allah yang Allah sudah taruh dalam diri saya. Allah sudah taruh dalam diri Bapak Ibu. Amin. Berarti kita hebat toh. Manusia luar biasa. Ada gambar Allah dalam diri manusia. Tapi yang terjadi yaitu sudah. Apa yang terjadi? Iblis merusak gambar diri. Iblis mencobai manusia. Manusia terpengaruh dengan setan, dengan iblis. Akhirnya manusia ambil keputusan jatuh dalam dosa. Gambar diri dalam manusia bukan hilang, tetapi hanya rusak. Ya, kalau saya mau bilang seperti ini Allah, ini manusia sama persis. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, seperti ini kertas ini. Ini masih kertas. Dia punya kata kalimat tulisan yang ada masih sama dengan yang asli tidak? Masih sama toh? Tapi apa yang beda antara ini dengan ini? Ini sudah rusak, betul? Ini sudah tidak kotor, tapi dia sudah rusak. Tapi sekalipun dia sudah rusak, tapi gambar diri Allah di dalam ini tetap ada. Nah, untuk supaya manusia bisa
saya selalu ingat kisah Musa yang terjadi waktu bangsa Israel bilang, Musa, kenapa harus engkau, kenapa harus Miriam, kenapa Harun yang harus bisa berbicara dengan Allah? Kenapa kami tidak bisa langsung lihat Tuhan, bicara langsung dengan Tuhan? Musa bilang, sabar, saya tanya Tuhan. Waktu Musa bilang, Tuhan, ini umatmu bilang kenapa mau saya wakil? Kenapa saya Harun dengan Miriam saja? Kenapa mereka tidak bisa langsung lihat kemuliaan, bicara dengan Tuhan? Tuhan bilang, jadi mereka mau bicara dengan saya baik. Tidak apa-apa, bisa. Bilang mereka 3 hari kuduskan diri. Tidak boleh berhubungan badan, tidak boleh jaga diri, jangan buat dosa. Jaga diri baik-baik, tinggal baik-baik, kuduskan diri 3 hari di rumah. Hari yang ketiga, kumpul di lapangan. Lalu Musa bilang, Tuhan kasih batas, dia kasih tali, tidak boleh lewat tali ini, hanya ke belakang saja. Karena kemuliaan Allah akan turun dari gunung ini. Semua bangsa Israel 3 hari kuduskan diri. Hari itu mereka melihat Tuhan akan turun. Apa yang terjadi? Sebelum Tuhan turun, gempa. Tuhan menggoncangkan tanah, gunung itu goyang. Bangsa semua goyang, gempa. Setelah gempa apa yang terjadi kedua? Api ribut datang dari arah gunung. Mereka bayangkan ini gunung itu pasir semua yang ada. Saya bisa bayangkan waktu ke Israel itu, lalu lihat padang pasir yang seperti pasir di basic yang kuning itu. Bayangkan kalau itu ada angin, itu saya di sini 1 meter kita tidak bisa baku lihat karena angin putar itu bawa pasir. Bayangkan waktu gempa, lalu angin turun, pasir itu berputar. Gugur. Belum situ ayat ketiga, Tuhan bilang apa? Api turun dari langit. Waktu api turun dari langit, semua bangsa itu berteriak, Musa! Bilang Tuhan kembali. Jangan Tuhan turun. Kalau Tuhan turun, kita mati semua. Lihat, kalau Allah turun langsung menyelamatkan saya dan saudara, kita pasti mati. Karena kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang, saya akan turun, tetapi putra tunggal, dia akan ada di dalam perut Maria. Dia akan lahir. Dia akan sama karena dia gambarnya Allah. Tapi gambar Allah ini beda dengan gambar yang tadi. Karena gambar yang pertama sudah rusak. Makanya harus ada gambar yang sempurna, yang sama seperti Allah. Dan gambar itu jadi model, jadi contoh. Dialah gambar Allah. Siapa dia? Yesus. Dan Tuhan mau engkau yang sudah rusak seperti ini, engkau mungkin tidak bisa sama seperti Allah karena penuh dengan kekudusan dan kemuliaan. Tapi engkau bisa sama seperti gambarnya anak Allah, Yesus. Coba contoh cermin itu Hans cermin. Coba Bapak Ibu buka dengan saya 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayat 18. Mari kita buka ayat ini. 2 Korintus pasal yang ketiga. Sudah? 2 Korintus 3 ayat 18. Semua baca ayat ini.
Jadi Bapak Ibu, kita semua di sini di ayat ini bilang kita mencerminkan kemuliaan siapa? Allah. Karena kita gambar Allah. Gambar Allah ada dalam kita. Jadi kita ini waktu kita lihat cermin, seharusnya kata Tony waktu lihat cermin dia lihat dia berdiri sendiri, betul. Tapi Tuhan bilang tidak. Waktu dunia melihat kamu yang sudah punya Yesus, kamu seperti cerminnya Tuhan. Waktu dunia lihat kamu dunia melihat siapa? Yesus. Tetapi masalahnya, kamu sudah terselubung, kamu sudah ditutupi oleh dosa. Sehingga lihat, waktu kamu lihat, kamu tidak lagi mencerminkan Allah, tapi kamu mencerminkan diri kamu sendiri. Makanya Tuhan bilang, selubung ini harus dibuka supaya kamu bisa mencerminkan Allah. Apa selubung itu? Coba buka di Efesus. Coba buka di Efesus pasal 4. Apa selubung itu yang membuat kita tidak mencerminkan gambar Allah dalam diri kita? Efesus pasal yang keempat. Efesus 4. Kalau sudah dapat ayat 22 sampai 24, 22, 23, 24. Coba kita baca sama-sama. Efesus pasal yang keempat, ayat 22, 23, dan 24. Sudah? 1, 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Lihat ayat ini. Ayat ini bilang apa? Baik, ayat ini katakan selubung. Selubung ini adalah manusia lama. Kita punya dosa. Makanya kenapa kita punya mata tidak seperti mata Yesus, kata lagu tadi. Kaki kita tidak seperti kaki Yesus. Hati kita tidak seperti hati Yesus. Hidup kita tidak seperti hidupnya Yesus. Karena ini selubung dosa. Makanya Paulus bilang, buka selubung. Rasul Paulus bilang selubung itu buka. Hidup yang lama, nafsu manusia, buang. Maka Tuhan akan kasih roh yang baru. Gambar diri yang baru itu Tuhan taruh kembali. Sehingga kamu mencerminkan siapa? Kemuliaan Yesus. Kata kamu. Sehingga waktu kamu orang melihat kamu itu seperti cermin. Jadi waktu saya jalan orang lihat saya cermin. Orang tidak lihat Ruth, yang orang lihat siapa? Yesus. Ini yang Tuhan mau. Karena di dalam kamu selubung itu sudah dibuka. Sehingga kita punya mata seperti mata Yesus. Hati kita seperti hati Yesus. Amin. Banyak orang Kristen kenapa tidak sama seperti Yesus punya hidup. Mulut masih Tuhan Yesus mulut yang ramah. Kita mulut masih tidak benar. Karena masih ada ini selubung. Masih ada dosa. Tuhan bilang buka selubung itu. Dan hanya Yesus yang bisa buka ini. Karena dia sudah mati di atas kayu salib. Yesus bilang apa? Sudah selesai. Yesus jadi model. Dia kembalikan gambar diri Allah di dalam saya. Yesus mengembalikan gambar diri Allah di dalam Bapa itu. Hanya Yesus yang bisa buka. Makanya kalau kita mungkin punya suami yang kita bilang pemabuk, ini suami selingkuh, ini suami tidak takut Tuhan, kasar, jahat. Siapa yang bisa rubah suami? Ada selubung yang ikat suami. Yesus yang harus lepas selubung itu. Makanya kita harus berdoa, Tuhan lepaskan selubung itu dari suami.
Tuhan bisa buat? Bisa. Kemarin kita doa, saya bilang Yakobus pasal 4 bilang apa? Kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Berdoa, maka seluruh itu Tuhan akan lepaskan. Amin. Gambar diri Allah ada di saya. Makanya kalau lihat mereka di Pantai Costa, mereka sering mengubahkan ini pemulihan gambar diri. Karena mereka mau bilang kita sudah rusak, tapi gambar Allah masih ada dalam diri kita. Untuk itu kita perlu pemulihan. Seluruh ini harus dibuka supaya kita bisa sama seperti Yesus. Amin. Supaya waktu orang melihat kita, orang lihat kita punya mulut seperti Yesus. Yesus tenang. Kata-kata firman keluar dari mulutnya. Sabar, tenang. Yesus malas atau rajin? 30 tahun Yesus lahir dari keluarga miskin, Maria dan Yusuf, hanya anak tukang kayu. Dan bilang Yesus kerja 30 tahun bantu mama dan bapak. Jadi kalau hari ini kita kerja dengan tangan keras, memang karena Tuhan sudah kutuk kita dari awal toh. Tuhan bilang laki-laki, kamu dengan kerja keras dulu, dengan keringat dulu, baru kamu akan menghasilkan buah. Orang yang malas, Amsal bilang apa Pak? Orang yang malas tidak akan makan apa-apa. Harus rajin, harus kerja, baru kamu bisa makan. Harus punya kaki seperti kaki Yesus yang jalan, tidak tenang, kunjungi, tolong orang. Yesus punya hati yang belas kasihan. Waktu dia lihat orang susah, hatinya tergerak. Dia lihat orang lapar, dia bilang Matius, Yohanes, Petrus, kasih makan. Ih, Tuhan, bukan 2-5 orang, 3.000 orang, 5.000 orang Tuhan. Ih, tidak ada. Yudas uang kas berapa? Yudas bilang, tidak cukup. Tuhan Yesus bilang, mari apa yang ada bawa. Mujizat terjadi. Tuhan Yesus tidak pelit toh. Apa yang Yesus buat? Saya tidak bisa uraikan semua. Semua ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mau hidup seperti Yesus, baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lengkap kisah tentang Yesus. Amin. Kamu tidak bisa seperti Yesus. Rahasianya cuma satu, ada seluruh. Ada dosa yang masih mengikat. Dan hanya Yesus yang bisa lepaskan dosanya. Amin. Saya akhiri dengan satu kata di dalam firman Tuhan 2 Korintus pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-5 berkata demikian. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Bukan saya yang orang lihat, tetapi Yesus yang saya beritakan. Amin. Apakah hari ini orang melihat Yesus dalam hidup? Mari berdiri. Kita nyanyikan lagu yang tadi. Berikan ku hati seperti hati-Mu Tuhan. Berikan ku mata seperti mata-Mu Tuhan. Kalau saya tidak bisa, itu karena ada seluruh, ada dosa yang masih menutup hidup saya. Dosa yang ikat hidup saya. Pulihkan gambar diri Allah di dalam hidup. Minta pengampunan, bertobat sungguh-sungguh. Minta Yesus memulihkan hidup. Mari kita semua berdiri. Kita nyanyikan sekali lagi pujian tadi. Berikan ku hati seperti hati-Mu Tuhan. Tutup matamu. Izinkan Roh Tuhan bekerja di dalam hati. Gambar diri Allah ada di dalam hidup. Iblis berusaha merusak gambar Allah, tapi tidak pernah bisa terjadi.
gambar Allah tetap ada. Pemulihan di dalam Yesus. Aku hadir seperti harimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata, berikanku mata seperti matamu, memandangku ada di sekelilingku. Berikanku tangan Tuhan, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam Kalau engkau berkata Yesus ada di dalam hidupmu, maka Yohanes berkata, kamu harus hidup sama seperti Kristus hidup. Ini bukan pilih mau atau tidak, suka atau senang. Ini adalah kewajiban. Ini harus. Karena gambar Allah ada di dalam dirimu. Waktu orang melihat engkau, orang melihat gambar Allah di dalam diri. Seperti apa Allah? Seperti itu ada di dalam diri. Yesus adalah modelnya. Yesus adalah contoh gambar Allah itu. Yang sempurna. Kita bisa seperti dia. Roma 3 ayat 23. Kemuliaan kita sudah diambil karena dosa. Tetapi Yesus mengampuni dan mengembalikan kemuliaan itu. Kalau ada di antara kita yang berkata hari ini, susah, sulit, tidak mungkin, saya tidak bisa. Saya mau berkata, itu perkataan setan. Karena setan akan terus merusak gambar Allah di dalam dirimu. Setan tidak mau engkau hidup bagi Tuhan. Hari ini minta pemulihan gambar diri dari Allah. Tuhan Yesus pulihkan saya. Tuhan Yesus ampuni saya. Roh Kudus mampukan saya bisa hidup seperti Yesus hidup. Perkataan, perbuatan, pikiran, hati, roh. Biarlah saya bisa sama seperti Yesus. Sekalipun tidak sempurna, karena selubung itu masih ada. Tapi imani hari ini Yesus berkata, selubung itu sudah diambil dari hidupmu. Engkau bisa hidup untuk kemuliaan Tuhan. Engkau mencerminkan Allah. Apakah orang melihat Allah, gambar Allah, kemuliaan Allah, kekudusan Allah, kelembutan Allah, kasih Allah, kuasa Allah, karakter Allah di dalam dirimu? Izinkan saya berdoa. Kalau ada 1-2 orang yang mau berkata hari ini, pulihkan gambar diri saya Tuhan. Kembali seperti pada waktu penciptaan. Engkau menggambar saya serupa dan segambar dengan Allah. Engkau menciptakan saya dengan kata imago Dei, dengan bahasa Latin, serupa dan segambar dengan Allah. Kalau ada 1-2 orang yang minta Tuhan mengangkat selubung itu, supaya engkau mampu mencerminkan roh Tuhan dalam hidupmu, izinkan saya berdoa buat saudara. Tutup matamu, tidak usah lihat teman diri depan atau belakang. Yang minta Tuhan ambil selubung itu, ikatan itu. Yang minta Tuhan bersihkan
cermin hidupmu, gambar diri Allah dalam hidupmu. Taruh tangan di dada. Izinkan saya berdoa buat saudara. Saya juga tidak buka mata. Saya tidak melihat siapa-siapa yang taruh tangan di dada. Roh Tuhan melihat. Engkau sedang berperkara dengan Tuhan secara pribadi. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau, mirip hampir sama. Hanya kodrat ilahi itu yang membedakan. Kami jatuh dalam dosa, tapi kami bersyukur gambar diri Allah tetap ada atas kami. Yang kami harus buat hari ini, ampuni kami Tuhan. Dosa-dosa kesalahan kami, apapun selubung, mungkin masalah pergumulan, akar pahit, apapun ikatan dosa yang menutup hidup kami, sehingga orang tidak bisa melihat cerminan Allah dalam diri kami. Hamba berdoa siang ini, siapapun kami, dalam nama Yesus, Tuhan ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami, bersihkan kami. Hamba berdoa minta pemulihan gambar diri itu terjadi siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mencerminkan kembali kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, izinkan kami berkata seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Dalam nama Yesus, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Sampai Kristus datang pada kali yang kedua, sampai nafas kami Tuhan ambil, kami akan berusaha dengan kekuatan Allah Roh Kudus untuk terus disempurnakan, hidup sama seperti Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali.